video, dan konten-konten lainnya. Itulah yang disebut dengan konten. Oke, next. Nah, jadi konten itu adalah semua informasi yang disediakan mengenai produk dan jasa yang teman-teman tawarkan, bisa berbentuk visual seperti infografis, video, dan teks. Jadi sosial media itu adalah tempatnya, kayak dagang, kayak toko. Jadi sosial media itu kayak toko, sedangkan barang-barang yang dijual itu adalah konten. Jadi konten itu bisa berupa foto maupun video. Jadi dengan munculnya media sosial, tentunya kita sebagai seorang marketing atau pembisnis, misalnya teman-teman punya usaha baik itu barang maupun jasa, tentunya memanfaatkan media sosial untuk mengetahui bahwasannya pelanggan-pelanggan akan bisa ikut aktif memberikan ulasan, memberikan komentar di sosial media yang teman-teman miliki. Jadi tentunya konten ini sangat penting di saat ini karena zaman sekarang kan serba digital, serba terhubung dengan internet. Jadi seseorang yang memiliki usaha dan ataupun bisnis tentunya memanfaatkan konten untuk meraih customer semakin banyak. Next. Nah, jadi kita sudah tahu nih apa itu konten. Jadi konten itu yang ngeramein media sosial. Nah, kita harus tahu bahwasannya konten itu harus yang pertama itu relevan. Maksudnya itu apa? Jadi relevan ini misalnya teman-teman masih muda, masih sekolah, tentunya konten-kontennya masih sekolah, bukan konten dewasa. Jadi relevan yang dimaksud itu sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan teman-teman sendiri. Misalnya konten untuk orang dewasa, konten untuk orang tua, kan nggak mungkin teman-teman yang nonton. Tentunya dengan situasi saat ini, apalagi di TikTok contohnya, misalnya teman-teman sering lihat baju, otomatis konten-konten yang teman-teman lihat itu pasti semua tentang baju. Apalagi yang misalnya yang cowok suka nonton yang video-video tentang motor barangkali, tentang otomotif, pasti pasti tertarik lah. Pasti isi TikToknya itu aja. Karena apa? Karena sosial media sekarang itu sudah didesain dengan baik oleh para pengguna, para pendirinya, bahwasannya apapun yang dicari oleh user-usernya, yaitu teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman suka nonton film di TikTok, pasti film-film rekomendasi yang lain yang muncul. Jadi dengan adanya konten dan kecanggihan sosial media sekarang itu, pastinya konten-konten kita itu harus relevan. Terus yang kedua yaitu helpful. Nah, helpful pasti teman-teman udah tahu katanya help itu artinya menolong. Jadi konten-konten yang ada sekarang itu pasti membantu teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman nih di YouTube nyari tutorial cara membuat nasi goreng gitu misalnya. Pasti ada videonya banyak sekali dan teman-teman tinggal pilih mana yang cocok untuk teman-teman. Dan juga di TikTok juga bisa seperti itu, apalagi banyak sekali konten-konten tentang edukasi yang tentunya bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau teman-teman bisa membuat konten yang relevan, yang membantu, tentunya akan ramai dan tentunya pasti di TikTok happy. Terus yang ketiga itu adalah fun. Fun di sini artinya menyenangkan. Pernah nggak teman-teman nyari konten yang bikin emosi? Kan nggak ya? Pasti nyari konten lucu lah. Tapi ada bumbu kayak marketing itu, bumbu-bumbu jualan. Misalnya teman-teman nih scroll di TikTok, ada video lucu, tapi endingnya itu promosi. Pernah nggak di TikTok terus nonton 5 detik terus tertarik sampai akhir nonton, tiba-tiba belakang-belakang itu promosi dia kayak aku pakai ini loh gitu misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang udah tahu nih konten itu seperti apa dan konten yang menarik itu seperti apa, tentunya teman-teman udah punya bekal diri sendiri. Siapa tahu nih punya bisnis atau usaha orang tua, bisa dibantulah untuk membuat konten sehingga ramai yang tahu. Dan tentunya ini sangat bermanfaat di zaman sekarang sehingga teman-teman bisa menjangkau customer semakin luas. Oke, jadi kita sudah tahu konten itu yang seperti apa yang bagus. Terus yang berikutnya kita harus tahu ciri-ciri konten yang bagus. Tadi kita harus tahu bahwasanya
konten itu harus mempunyai 3 elemen penting. Nah sekarang kita mau nge-share bahwasanya konten yang bagus itu seperti apa. Yang pertama, konten itu harus mendidik. Kenapa harus mendidik? Karena zaman sekarang itu kita bisa belajar sendiri dengan media sosial. Misalnya teman-teman bingung nih mau cari bagaimana cara membuat olahan jeruk misalnya, karena kan potensi di sini kan ada jeruk dan ada tuak ya, terus ada kopi. Nah teman-teman bingung nih cara mengolahnya seperti apa, teman-teman bisa mencari barangkali di YouTube, sering men-searching, atau di TikTok barangkali kan ramai itu bagaimana cara mengolah olahan jeruk bisa menjadi selai, bisa menjadi jus yang segar. Nah tentunya ini akan mengajarkan hal-hal yang perlu kita manfaatkan di era sekarang. Jadi kita itu bisa belajar sendiri di sosial media. Yang kedua, konten itu yang bagus itu harus menghibur. Kenapa menghibur? Kan nggak mungkin kan kita udah capek nih misalnya butuh refreshing, terus kita buka TikTok misalnya nyari yang bikin emosi, kan nggak mungkin. Pasti kita nyari konten yang menghibur dan membuat mood kita atau kondisi kita menjadi lebih enak, lebih fine gitu, lebih menyenangkan lah. Terus yang kedua, konten itu harus membujuk. Nah ini yang paling penting nih. Misalnya teman-teman punya produk nih, jualan nih, pasti promosinya pasti membujuk. Kan nggak mungkin kan kita buat konten tapi nggak ada tujuan tersendiri. Membujuk di sini maksudnya adalah membantu untuk menghilangkan kebingungan yang konsumen miliki. Misalnya nih teman-teman jual kopi, pasti nanti kontennya itu kayak review kopi, nanti kayak kontennya kayak gini. Yang lagi bingung mau cari kopi hangat untuk ngopi di pagi hari, bisa pakai kopi ini misalnya. Barangkali teman-teman jual kopi ataukah jual olahan jeruk, barangkali ya konten yang teman-teman buat itu harus membujuk lah, artinya mengajak audiens untuk membeli produk yang teman-teman tawarkan. Oh iya, enggak apa-apa. Hati-hati ya di jalan. Enggak apa-apa kok. Ya. Oke, kita lanjut ya supaya langsung next ya, nggak kelamaan. Yang berikutnya adalah mengisahkan cerita. Barangkali teman-teman buka TikTok, buka YouTube, ataukah buka Facebook, tentunya pernah melihat konten yang mengisahkan cerita. Misalnya ceritanya sedih nih, dia udah tampilan di TikToknya udah sedih, kontennya udah sedih. Terus belakangannya itu dia promosi pakai produk ini supaya dia bisa bahagia. Pasti teman-teman pernah menjumpai cara-cara konten seperti ini. Nah, konten seperti ini nih sangat ramai, sangat banyak orang memanfaatkan hal ini karena bisa mengolah emosi kita yang awalnya ikut mengikuti jalan ceritanya, sehingga kita sampai akhir mengikuti dan mengetahui bahwasanya mereka sedang menawarkan produk. Next. Nah, di sini next mempunyai shareworthiness. Pasti teman-teman pernah nonton TikTok nih, terus lagunya bagus, terus teman-teman tiba-tiba nge-share nih di WA. Otomatis teman-teman di WA kalian itu tahu bahwa teman-teman sedang menonton konten TikTok tersebut. Nah, konten yang baik itu yang seperti itu, artinya kita tidak perlu memberitahu orang lain untuk nge-share konten kita. Nah, misalnya teman-teman pakai lagu galau, terus nge-share nih di WA, terus ada teman-temannya sama galau, jadi ikut nge-share. Nah, kalau terus seperti itu kan jangkauannya semakin luas, sehingga konten seperti ini nih sangat perlu dipertimbangkan lah untuk dibuat, sehingga bisa memperluas jaringan pemasaran teman-teman. Oke, next. Nah, konten yang mudah dicari, misalnya teman-teman buka TikTok, buka YouTube, atau buka Facebook, Instagram, teman-teman misalnya nyari desa wisata Langahan, pasti muncul lah. Jadi kalau teman-teman ingin membuat konten yang ramai, kalian harus memikirkan judulnya yang bagus itu seperti apa. Misalnya cara membuat olahan jeruk, tapi teman-teman membuat konten kopi, kan nggak nyambung jadinya, sehingga
nggak ada yang ngeklik. Kalau banyak yang ngeklik konten teman-teman, otomatis semakin jadi top 1 di Google, top 1 di TikTok. Misalnya teman-teman nih sekarang mau nyoba searching air terjun Belisan, otomatis konten yang rame itu pasti yang jadi nomor 1 di TikTok, di YouTube ataupun di Facebook. Selanjutnya, nah jadi intinya biar teman-teman mungkin dari tadi ada yang baru join, ada yang baru datang. Nah, pada dasarnya pelatihan di minggu ini sebenarnya kita mau menjelaskan bahwasanya media sosial itu adalah tempat kita untuk bercerita atau mendongeng. Sedangkan kontennya itu adalah bahan ceritanya. Jadi teman-teman yang sudah punya sosial media Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ataupun yang lainnya, manfaatkanlah untuk bercerita yang positif, yang sekiranya punya usaha pribadi bisalah dimaksimalkan dengan konten-konten yang bagus seperti yang sudah kami jelaskan tadi, sehingga dapat bermanfaat untuk keberlangsungan usaha teman-teman, sehingga usaha teman-teman ramai. Oke, next. Nah, tentunya dalam membuat konten kita harus paham tips-tips atau trik-trik bagaimana cara mengambil konten. Kita bisa sebut dengan tips fotografi dan videografi. Nah, menghasilkan konten yang menonjol di media sosial tentunya ini dapat mengekspresikan ciri khas dari teman-teman. Misalnya teman-teman suka bercerita, pasti kontennya pasti bercerita aja. Ada juga kontennya nge-review, suka kayak influencer gitu, cerita-cerita hari ini aku pakai produk seperti ini. Tentunya teman-teman punya gaya tersendiri untuk membuat konten, jadi konsistenlah untuk membuat konten seperti itu sehingga banyak yang mencarinya. Oke, next. Nah, yang pertama yaitu bermain angle. Maksudnya di sini adalah pasti teman-teman waktu motoin, misalnya disuruh tolong dong fotoin aku, pasti ada yang bilang aku nggak cocok di kanan, angleku di kiri, pasti fotoannya pasti di sebelah kiri. Nah, angle itu sangat penting untuk menampilkan visualisasi yang sangat bagus. Jadi teman-teman bisa lihat ada namanya angle, artinya pas di mata kita angle-nya, ataukah dari bawah pengambilan fotonya. Nah, seperti itulah angle foto, jadi sangat penting. Jadi teman-teman harus mengetahui angle foto yang bagus itu di samping kah, atau dari bawah, atau dari atas, tergantung selera dan kenyamanan dari teman-teman tersendiri. Oke, selanjutnya. Nah, hal yang terpenting sebelum teman-teman membuat konten, teman-teman harus tahu pencahayaan yang bagus. Misalnya cahaya datang dari sini, teman-teman foto dari sini, otomatis backlight hasilnya hitam. Jadi kalau cahayanya dari sini ke sini, teman-teman fotonya dari sini, otomatis bagus hasilnya. Jadi hindari backlight karena cahaya belakang itu tidak bagus, hasil kontennya akan hitam alias gelap. Selanjutnya, nah, cari referensi. Teman-teman nih sering buka TikTok, terus senang sama TikTok ini, terus teman-teman lihat, oh nanti aku pengen buat konten kayak dia, asik soalnya gitu. Nah, carilah referensi dan gunakan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman mengamati contoh-contoh konten yang teman-teman lihat, terus dijadiin referensi, terus diubah-ubah dikit dengan gaya teman-teman sendiri, terus buatlah konten yang menarik. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tangan tidak tremor alias 3T. Jadi kan pernah nih kita mutuin orang, terus tangan kita tremor, otomatis hasilnya buram dan tidak maksimal. Jadi teman-teman usahakan saat mengambil foto maupun video dalam pembuatan konten itu tangannya harus stabil. Kan kalau tangannya stabil, otomatis hasil kontennya juga bagus. Oke, next. Nah, contoh referensinya kayak gini. Ini kami terapkan pada usaha kami sendiri, yaitu saya sendiri. Saya sering senang foto-foto, jadi punyalah pengalaman yang bisa dibagikan untuk teman-teman. Ini waktu saya ikut lomba foto, jadi banyak sekali foto-foto yang dapat saya ambil. Jadi teman-teman bisa bisa jadi referensi lah. Ini dari pengalaman pribadi, waktu itu ikut lomba foto di Sange. Jadi teman-teman masih pemula kah atau belum pernah ikut foto, jadi mulailah dari sekarang.
Jadi cari referensi, lihat-lihat di TikTok, di YouTube, banyak sekali kok konten-konten kreator yang membagikan ilmunya. Nah, ini ilmu yang sudah saya terapkan sehingga hasilnya ya bisalah memenuhi keinginan saya. Oke, next. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, sosial media itu adalah tempat bercerita. Kontennya itu bahan cerita. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Tentunya ini hal yang sangat penting untuk teman-teman ketahui. Untuk kedepannya itu bisa memaksimalkan sosial media yang teman-teman miliki. Yang pertama itu copywriting. Ada yang tahu copywriting atau baru pernah mendengar istilah copywriting? Baru ya? Writing nulis. Copy paste. Jadi copywriting itu adalah seni seseorang untuk menulis. Jadi pernah nggak teman-teman melihat lagi bingung cari air terjun di Kintamani, yuk ke Langgahan. Nah, itu contoh copywriting. Jadi copywriting itu seni menulis yang menarik audiens untuk menggunakan produk atau datang ke suatu tempat. Bisa teman-teman lihat bahwa copywriting itu adalah proses menulis materi pemasaran yang membujuk dan memotivasi orang untuk mengambil beberapa bentuk tindakan. Nah, tentunya copywriting ini bisa mempengaruhi orang untuk menghubungi kita sebagai pemilik usaha atau bisnis. Jadi udah tahu kan copywriting. Nah, ada lagi yang mirip sama copywriting, yaitu content writing. Kalau copywriting itu orang yang sering copywriting itu disebut copywriter, sedangkan orang yang sering di content writing disebut dengan content writer. Nah, apa bedanya? Sebenarnya tujuannya sama, cuman perbedaannya itu terletak pada tulisan. Kalau copywriting itu agak simpel, dia to the point, lebih khusus yang misalnya teman-teman mau promosi objek wisata Langgahan. Yang lagi bingung di Kintamani cari air terjun, yuk datang ke Langgahan gitu misalnya. Sedangkan content writing itu lebih umum, dia misalnya kayak gini. Air terjun adalah destinasi wisata di Bali yang sangat menarik untuk dikunjungi, bla 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 bla, sampai panjang satu paragraf, tapi belakang-belakangnya isi promosi, yuk ke Langgahan gitu misalnya. Jadi perbedaannya itu sudah teman-teman bisa maknai sendiri. Kalau copywriting itu langsung to the point, sedangkan content writing ya lumayan umum lah pembahasannya, tapi belakangnya juga mengajak audiens untuk datang ke tempat atau ke bisnis yang kita miliki. Oke, next. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Mungkin bisa di-zoom ya teman-teman bisa lihat. Pokoknya kata-katanya menarik lah. Sambut Senin pertama di bulan Januari ini dengan nikmati promo I Love Monday dari Black Delivery. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kata-katanya agak menarik gitu, puitis. Jadi kalau teman-teman nih punya usaha sendiri, promosi produk, tentunya kalau captionnya seperti ini kan kita senang bacanya, tertarik kita untuk membaca sampai habis. Nah, inilah kita perlu belajar seni copywriting atau content writing. Next. Nah, mau sembahyang. Siapa namanya? Andika. Udah absen kan? Bisa datang ya. Bisa datang ya. Soalnya ada hadiah. Habis mana nggak boleh bohong ya. Jadi wajib datang ya. Saya juga nggak. No, lagi dikit. Lagi dikit aja. Soalnya mau bagi-bagi aja. Oh, ada hadiah, biarin mau tadi. Jangan ke depan. Yang ke depan minta hadiah. Ayo dong. Ya, hadiah lo, ada di bawah nih. Beneran enggak? Itu ada dia. Ada hadiah. Sampai besok datang dia ada. Oh. Nah, bohong, sini maju. Tapi lagi dikit materinya yang mau dijelasin sama Kak. Dikit aja nih. Lagi dikit aja. Ya udah depan aja kelihatan loh. Kelihatan dari belakang. Ya sip. Lagi dikit aja. Oke. Tadi kan udah kasih tahu kan kalau kita bakal belajar tentang sosial media. Nah, ini ada contoh dari profil. Gimana sih yang bagus? Ini khusus untuk bisnis ya, karena kita mau bisnis.
Nah, ini ada TikTok sama ada Instagram. Kita misalin aja kali ya.